Ja, goedemorgen allemaal, van harte welkom. Goedemorgen semuanya, selamat pagi. Laten we beginnen. Selamat datang, kita akan Laten we mulai. in gebed gaan voordat we beginnen met deze Dan dienst. sebelum mulai kita akan berdoa. Halleluja, dank u wel Vader God voor deze ochtend, Heer. Terima kasih Bapak Saudara untuk hari yang Dank u wel dat we baru. hier allemaal bij elkaar mogen zijn als uw gemeente, Vader God. Kembali berkumpul Om bersama-sama uw aangezicht te zoeken, Heer. untuk mencari Om u te wajah. aanbidden en u te prijzen, Vader God. Memuji, menyembah En uw Allah. woord te ontvangen, Vader. Dan juga mendengarkan firman. Als we deze nieuwe week, nieuwe maand binnengaan, Vader Dan God. kami memasuki bulan yang baru Tuhan. Heer, dat willen wij samen met u doen, Vader Kami God. memasuki sama-sama We dengan stellen onze harten dan ook open deze ochtend, buka Heer. hati kami Om te banyak. ontvangen wat u ons wil doorgeven, Vader. Terima yang ingin berikan bagi kami. Nogmaals, Vader God, leid deze dienst van het begin midden tot het einde, Heer. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Dank u wel, Vader God. Terima kasih Bapak In de naam van Jezus bidden Di dalam wij. nama Tuhan En hier Yesus, zegt, semua kita berdoa. Amen. Amen. We zijn gekomen deze ochtend om onze Heer te prijzen en hem te Saudara, aanbidden. kita datang pagi hari ini menyembah Tuhan Laten we kita. daarom vol lofprijs zingen, danken voor deze nieuwe week die we mogen binnengaan samen met hem. Amen. Segenap hati, mari saudara kita menyembah Tuhan. Amen.
deze maand af en we gaan een nieuwe maand binnen, amen. Mengakhiri bulan yang Alweer de laatste maand van dit jaar. kita akan memasuki Laten we bulan dit yang nummer zingen als onze getuigenis. akan nyanyikan lagu berikut. U bent ook met ons. Laten we dan weer ons handen. Laten we zingen.
bagian dari Laten we ons harten gereed maken voor het woord. kita persiapan hati untuk Laten we onze verlangen ook uit om samen te zijn met onze God in deze ochtend. rindukan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin.
atas setiap kebaikan, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Yang dimana Kau membawa kami pagi hari ini masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bukan kami yang memilih Engkau ya Tuhan, tetapi Engkau yang memilih kami. Dan oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan bisa mengucap syukur terima kasih. Ampuni kami Tuhan dari setiap pelanggaran ketidakpatutan kami, dari setiap dosa, pikiran perasaan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Kau berbicara melalui firman-Mu yang kudus. Dan pakai kami setiap dari kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan kuasai pagi hari ini pikiran kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami lebih lagi mengenal kehendak Engkau. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman saudara kami melalui live streaming, di mana mereka berada pagi hari ini. Persatukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti lagi Tuhan, apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi saudara yang ada secara onsite di Rotterdam. Dan bagi saudara yang mengikuti kami secara online, saudara dimanapun berada, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Hartelijk welkom op deze dienst. Kita sudah tidak terasa Wij voelen het niet. minggu yang terakhir bulan November, Dit is de laatste dag van de maand. dan minggu besok kita memasuki bulan Desember, ya Desember. En morgen begint december. Dan saya percaya sudah banyak kesibukan demi kesibukan, Ik geloof dat wij allemaal bezig zijn ya, untuk dimana kita akan merayakan
hari Natal. voor de viering van de kerst. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa tanggal 24 Desember, De 24 december, jadi persis malam Natal, en dat is kerstavond, kita akan mengadakan Natal di tempat ini. hebben we een kerstviering op deze plek. Jadi flyer undangan semua sudah disebarkan. De uitnodiging is al op internet gezet. Ya, saudara, jangan lupa catat tanggalnya jam 5 sore kita mulai. Zet dat in uw boekje of in uw telefoon, Ja. dat u dat niet vergeet. Jam 5 sore, jangan lupa saudara mengundang teman-teman, saudara-saudara, Vergeet niet uw vrienden, kennissen uit te nodigen, supaya kita dapat bersama-sama berkumpul zodat wij met z'n allen dan merayakan Natal bersama di tahun 2025 ini. de kerstviering mogen doen. Dan tema kita bulan Natal ini adalah Het thema voor deze kerst is mengokohkan keyakinan keselamatan. Amin Bapak Ibu. verankeren van het geloof in de eeuwigheid. Ya, kita mengokohkan keyakinan keselamatan kita di dalam Tuhan. Het verankeren is belangrijk. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan juga jangan lupa juga saudara, kita akan mengadakan juga ibadah tutup tahun. Wij hebben ook aan het eind van het jaar een dienst. Jadi sekaligus saja saya pengumumin untuk hari ini. Daarom dat ik dat nu al vertel. Kita akan mengadakan ibadah tutupan tahun, yaitu tanggal 31 Desember jam 5 sore. Dat is op 31 december om 5 uur. Jadi tanggal 28-nya saudara Desember, hari Minggu kita tidak ada ibadah di tempat ini. Dus 28 december hebben wij geen dienst. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi nanti tolong dicatat. Schrijf je het op. Hari Minggu tanggal 28 kita nggak ada ibadah. De 28e op die zondag hebben we geen dienst. Karena kita akan ganti dengan ibadah tutup tahun. Dat is verplaatst naar de 31e. Tanggal 31 Desember jam 5 sore. Om 5 uur. Ya, jadi saudara kita akan membuka ruangan kesaksian. En wij willen een dienst houden waar iedereen kan getuigen. Jadi saudara-saudara siapkan dari sekarang. U kan zich al voorbereiden. Saudara diberikan ruangan untuk bersaksi. U krijgt de gelegenheid om te getuigen. Betapa besarnya kasih Tuhan di tahun 2025 ini. Amin. Hoe God eigenlijk voor u heeft gewerkt. Jadi nggak hanya kasih Tuhan aja, mungkin juga masalah-masalah, pergumulan, apapun yang kita alami tahun 2025. En niet alleen de liefde van God, maar ook alle problemen die we hebben meemaken en door mogen komen. Kita bisa bersaksi. Amin Bapak Ibu. Kunnen we daarvan getuigen. Siapa tahun 2025 ini tidak diberkati oleh Tuhan? Wie is er nog niet gezegend dit jaar? Atau siapa di tahun 2025 ini nggak ada masalah pergumulan? Of wie heeft geen problemen? Sehingga saudara tidak mengucap syukur terima kasih. Het kan niet zo zijn dat ik dus geen getuigen heeft. Amin Bapak Ibu. Jadi melalui kesaksian ini kita menguatkan satu dengan yang lain. Met deze getuigenis willen we elkaar versterken. Ya, dan itulah tujuan dari ibadah pertemuan, saudara. Dat is eigenlijk het doel van een samenkomst. Ya, ibadah pertemuan yang biasa kita lakukan, saudara. Dat is een samenkomst die wij altijd houden. Yaitu untuk menguatkan satu dengan yang lain. Om elkaar te kunnen versterken. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, Daarom zegt het woord van God. Janganlah kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan ibadah. Amin Bapak Ibu. Verzuim de bijeenkomsten niet. Ya, karena faedahnya dari pertemuan ibadah ini kita dapat menguatkan satu dengan yang lain. En het gevolg is dat je elkaar kunt versterken hier. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. En dat is Amen. dus zoals God het wil. Oke, mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan pagi hari ini. Laten we lezen. Ya, saya akan membacanya di dalam Yeremia pasalnya ke-29. In Jeremia. Ya, Yeremia pasalnya ke-29. Kalau Bapak Ibu membawa kitab. Jeremia 29. Ya, ayatnya yang ke-11. Ya. Sambil saudara membukanya ayat ini, mungkin saudara sudah tidak asing lagi ayat ini. Latar belakang dari ayat ini
adalah di mana waktu itu bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Jadi mereka waktu itu sedang berada, tidak ada di dalam daerah mereka. De achtergrond hiervan is dat het gaat over de tijd dat zij dus in een tijd zitten dat ze niet dat ze weggegroeid zijn. Ya. Jadi Nabi Yeremia ini adalah Nabi Tuhan. Jeremia is een profeet. Dan Tuhan memberikan pesan melalui Yeremia kepada bangsa Israel. En via hem komt het woord tot het volk. Ya, supaya mereka tekun, setia untuk melayani Tuhan, zodat zij versterkt worden en altijd God blijven dienen. Agar bangsa Israel tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Dat zij altijd God blijven dienen. Ya, saudara, kalau kita juga sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ya, wij als christenen, memang kita sudah tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama, kita hidup di dalam perjanjian baru. wij leven niet meer in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament. Tetapi perjanjian lama itu adalah referensi untuk perjanjian baru, Bapak Ibu. Maar het Oude Testament is eigenlijk een referentiekader Ya, dari perjanjian baru van het Nieuwe Testament. Jadi apa yang bangsa Israel alami, Dus wat het volk van Israël meemaakt, itu juga tidak banyak beda dengan kita yang hidup di dalam perjanjian baru. het is niet veel verschil met wat wij nu meemaken. Ayat 11 dikatakan di situ, ya. In vers 11 staat, Di sini firman Tuhan Allah sendiri yang mengatakannya kepada Yeremia. Di situ dikatakan, sebab aku ini bicara mengenai Elohim Yahweh. Jadi Allah. hier spreekt God zelf tot Jeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heer. De gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. Ya, katakan amin sama-sama. Amin, Bapak Ibu. Ya, satu hal yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Iets wat wij steeds in de gaten moeten houden. Satu hal yang harus kita sadari, kita pahami, Dat wij ervan bewust moeten zijn. bahwa Allah yang kita sembah, Bapak Ibu, Dat de God die wij aanbidden, ya, Allah kita itu lebih mengenal diri kita daripada diri kita sendiri. Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Ya, luar biasa sekali, Bapak Ibu. Buitengewoon. Ya, sekali saya katakan, Allah kita lebih mengenal kita Onze God kent ons veel beter daripada diri kita sendiri. dan dat wij onszelf kennen. Ya, karena perasaan dan pikiran kita, Want onze gevoelens en onze gedachten, ya, saudara, kita ini sering sangat sekali ada di dalam situasional. dat is contextgevoelig, omgevingsgevoelig. Ya, perasaan dan pikiran kita ini selalu tergantung dari situasi. Is altijd afhankelijk van situatie. Ya, jadi di situasi A, In een situatie A ya, kita memiliki pikiran begini. hebben we op deze manier aan het denken. Ya, di situasi B, In een andere situatie kita mengambil keputusan begitu. beslissen we anders over onze daden. Kalau kita sedang dihadapkan oleh situasi C, Als we in situatie C zitten, kita memiliki sikap begini, hebben we een bepaalde houding. dan seterusnya dan seterusnya. Enzovoorts, enzovoorts. Saudara ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Saudara paham apa yang saya maksudkan? Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini selalu tergantung pada situasi dan keadaan. Wij zijn altijd afhankelijk van situatie en de omgeving. Ya. Manusia selalu tergantung dari sikon, saudara, situasi dan kondisi. Het is dus afhankelijk zijn van de situatie en de conditie. Ya. Dan Allah
En God weet dat. Bahwa kita ini manusia itu sangat situasional. En we zijn dus situatie afhankelijk. Ya, amin Bapak Ibu. Kita ini selalu tergantung dari situasi. Ya, kita tergantung dari keadaan yang saat itu sedang kita hadapi. Wij zijn afhankelijk van dat moment dat iets gebeurt. Dan kenyataannya Tuhan sering membawa kita. En het feit is dat God ons altijd brengt. Jadi saya katakan sering ya, jadi nggak jarang, sering. God vaak ons brengt. Tuhan membawa kita ke keadaan-keadaan yang benar-benar kita tidak suka. In situaties waar wij niet van houden. Ya, saudara bisa bayangkan bangsa Israel ya. Kijk naar het volk van Israël. Suatu bangsa Israel, mereka baru menyeberangi Laut Merah. Zij hebben net de Rode Zee overgestoken. Ya, saudara tahu ya, sewaktu mereka dikejar-kejar oleh Farao, dikejar-kejar sama tentara-tentara Mesir. Toen ze achterna gezeten werden door het leger, Ya, Egyptenaren. dan mereka sewaktu itu sedang dihadapi oleh laut yang dimana mereka udah nggak bisa lagi mau kemana-mana, saudara. Kon ze er nergens heen, want er zit een zee. Karena mereka dikejar-kejar untuk kembali ke Mesir. Ja, zij werden dus achterna gezeten. Dan mereka mau ke kiri ke kanan itu cuma gunung-gunung aja, saudara. Nggak ada jalan keluar. Links of rechts, dat zijn allemaal bergen. Dan di depan laut. En voor hun is de zee. Dan di belakang mereka tentara-tentara Mesir. En daarachter hun, dat is het leger. Ya, begitu dengan Farao, mereka bilang, ayo kembali kalian, kalau nggak nanti kami bunuh semua. En de farao die zei ook, kom terug, anders vermoorden we jullie. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel juga, aduh, udah pasrah saja, ketakutan. En er heerste een angst bij hun. Dan Musa udah nggak tahu lagi mau bikin apa, saudara. En Mozes die weet niet wat hij moet doen. Ya, tetapi luar biasa, mujizat Allah pada waktu itu mengatakan kepada Musa, Maar God werkt hierin. ayo Musa, kau angkat saja tongkatmu, nanti air itu akan terbelah, kalian bisa. Hef je stok op. En gebruik dat om de zee in tweeën te delen. Kalian bisa bebas nyebrang Zodat jullie kunnen oversteken. ke depan dan masuk ke tanah Kanaan. Dan memang terjadi, Bapak Ibu. Is ook gebeurd. Setelah mereka menyeberang, mereka selamat. Toen zij al aangekomen waren aan de andere kant. Mereka tidak langsung bebas, mereka tidak langsung menikmati janji-janji Tuhan pada waktu itu. Hebben ze nog niet belofte van God ontvangen. Mereka harus mereka harus berjuang untuk menduduki tanah Kanaan. Zij moeten strijden om dus Kanaan, beloofde land, te kunnen ontvangen. Dan di tanah Kanaan juga mereka nggak enak begitu saja, saudara. En daar is het ook niet leven in goedheid. Mereka harus berjalan selama 40 tahun. Zij moeten eerst 40 jaar. Mengelilingi padang gurun. Zij moeten eens 40 jaar in de woestijn lopen. Jadi mereka tidak langsung menikmati janji Tuhan. Zij hebben niet gelijk, zeg maar, de belofte van God ontvangen. Sedangkan Tuhan berjanji pada waktu itu, God heeft beloofd bahwa mereka akan diberikan negeri yang banyak susu dan madu, Bapak Ibu. God belooft dus een land waar met melk en honing. Ya, saudara, tahukah saudara bahwa situasi-situasi yang tidak kita sukai, In situaties die wij niet leuk vinden, ya, di situ adalah situasi yang dimana Tuhan sendiri memandang dat is dus de situatie waar God eigenlijk voor ons staat. itu tepat sekali untuk kita. Dat is passend voor ons. Amin, Bapak Ibu. Amin. Seperti saya maksud, ya, tadi saya sudah katakan, Tuhan sering membawa kita. Dat heb ik ook gezegd. God brengt ons vaak. Sering ya Bapak Ibu ya, sering. Vaak. Jadi nggak jarang, sering artinya, saudara. Hampir setiap kali Tuhan memberikan kita situasi-situasi, peristiwa-peristiwa. God brengt ons in omstandigheden, Ya, keadaan-keadaan yang benar-benar kita nggak sukai. waar wij niet van houden. Ya.
Padahal saudara, kita sudah setia pada Tuhan, kita sudah taat sama Tuhan. Ondanks dat wij dus zijn geboden volgen en naar hem luisteren. Tetapi kenapa Tuhan justru memberikan kita situasi-situasi, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang kita tidak sukai, Bapak Ibu? Waarom doet hij dat nou? Ya, kenapa Tuhan lakukan hal itu? Karena di situ, ya, Tuhan memandang situasi yang tepat bagi kita. Hij kiest deze situaties voor ons omdat dat heel passend is. Jadi pada intinya, Bapak Ibu, Maar de kern hiervan is Tuhan ingin supaya kita ini terus bertumbuh. dat wij door die situaties gaan groeien. Katakan sama-sama, bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam apa? Waarin? Bertumbuh di dalam kesempurnaannya. In die heiligheid. Ya, supaya kita ini terlepas dari percintaan dunia, Zodat wij losgemaakt worden van de liefde ya, voor de wereld. dan kita ini layak untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. En dat wij waardig zijn om opgenomen te worden straks en door God. Itu yang Tuhan maksudkan di mana kita dihadapi oleh situasi-situasi yang kita tidak sukai, Bapak Ibu. Dat is dus wat God bedoelt als wij dus in die situaties komen die wij niet leuk vinden. Ya. Dunia ini akan berlalu, Bapak Ibu. De wereld gaat vergaan. Ya. Manusia itu datang silih berganti, ya. De mens komt en gaat. Seperti awan, seperti awan di langit, ya. En als een wolk. Awan itu datang nanti hilang. Begitupun juga manusia. Zo is het ook met de mens. Ya, kita ini datang ke dunia ini, kita ada berada dalam dunia ini. Wij komen op deze wereld. Ya, saudara, Tuhan menulis Alkitab mencatatnya untuk 70-80 tahun, dan setelah itu kita akan berada di tempat yang lain. Ongeveer voor 70, 80 jaar en daarna komen we ergens anders. Ya, begitu juga dengan dunia di mana kita tinggal akan berlalu. Dat is het ook met deze wereld. Tetapi Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Die zal vergaan, maar God is voor eeuwig. Ya, Allah itu tetap untuk menegakkan hukumnya, Bapak Ibu. Hij wil dus zijn wet uitvoeren. Allah itu terikat kepada tatanannya. Hij is gebonden aan zijn eigen wet. Ya, Allah itu tidak berubah. Hij zal niet veranderen. Ya, hakikat Allah itu tidak akan pernah berubah. Hij zal niet veranderen. Ya, Allah itu baik. Hij is goed. Ya, dia bukan hanya baik, tetapi dia maha baik. Hij is heel goed. Ya, dan Allah, ya, Elohim Yahweh tidak ingin kalau satu orang itu binasa, Bapak Ibu. En Elohim Yahweh, God dus, die wil niet dat wij vergaan. Amin, Bapak Ibu. Makanya kan ditulis ayat, Daarom staat geschreven, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapak Ibu. zo groot is de liefde van God. Ya, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Supaya siapa yang percaya akan Yesus Tuhan tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Zodat ieder die in Jezus gelooft eigenlijk het eeuwige leven verdient. Dan ayat ini sering dikutip di acara Natalan, saudara. Deze tekst wordt steeds aangehaald bij kerst. Kita sering mendengarnya ayat ini. Vaak horen we dat. Dan ayat ini salah satu favorit ayat buat saya. En dat is een favoriete tekst voor mij. Karena memang tanpa Yesus Tuhan, saudara, Zonder Jezus kita ini tidak akan diselamatkan. hebben wij geen Amin, redding. Bapak Ibu. Amin. Amin. Luar biasa. Buiten God. Oleh karena anugerah Allah memberikan anaknya, kita ini tidak binasa. Door de genade van God, die zijn eigen zoon gegeven heeft, vergaan wij niet. Kita ini akan memiliki hidup yang kekal. Wij gaan naar de eeuwigheid. Tetapi jangan lupa, Maar vergeet niet, Allah tidak bisa menghindarkan seseorang binasa God kan niet een persoon die vergaat, kalau orang itu tidak menerima keselamatan als die persoon niet de redding wil aannemen. atau pengharapan yang Allah lakukan.
of de regels die God eigenlijk stelt. Ini saya ulangi sekali lagi saudara, ini penting untuk dicatat. Dit is belangrijk om te onthouden of te schrijven. Ya, Bapak Ibu, bagi saudara juga yang di rumah, Voor degenen die ook thuis zijn, saudara juga mungkin bisa ulang-ulang lagi kunt u dat misschien herhalen. firman Tuhan pagi hari ini. Het woord van vandaag. Memang Allah itu penuh rahmat, saudara. Hij is vol van liefde. Allah itu begitu besar kasihnya, amin Bapak Ibu. Zo groot is zijn liefde. Allah itu nggak hanya baik, tetapi Dia maha baik. Hij is ongelooflijk goed. Ya, Allah tidak ingin supaya setiap manusia itu binasa, saudara. Hij wil niet dat wij vergaan. Ya. Tetapi Allah, ya, Tuhan tidak bisa menghindarkan seorang binasa. Maar hij kan niet een persoon die dus die weg opgaat, Kalau orang itu memang tidak menerima keselamatan als die persoon niet de redding wil aannemen, atau pengharapan yang Allah lakukan. of datgene wat God stelt aan regels. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, di dalam situasi yang kita suka atau kita nggak suka, In situaties die wij leuk vinden of niet leuk ayo vinden, kita tetap belajar untuk bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan. laten wij steeds leren om God te danken en te geloven. Walau kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, Ook al snappen we zijn plan niet. ya, karena keadaan atau situasi yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, Want elke situatie die in ons leven voorkomt, ya, yang Tuhan izinkan, die Hij toestaat, itu adalah keadaan situasi yang paling tepat untuk kita. dat is een passende situatie voor ons. Amin Bapak Ibu. Amen. Itu paling tepat. Dat is een passende situatie. Ya, nggak bisa kita sama-samakan. Oh, yang situ kok, yang di situ kok lebih enak daripada saya. Wij kunnen geen vergelijking maken met anderen. Saudara ngerti saya maksud, amin Bapak Ibu. Amen. Orang itu kok nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada kumpulan. Kenapa saya sering masalah? Wij moeten niet die vergelijking maken dat een ander geen problemen heeft en wij wel. Ya, karena Tuhan tahu, Tuhan mengenal setiap dari kita, Bapak Ibu. God kent ons. Dia lebih mengenal diri kita daripada diri kita sendiri mengenal kita. Dat wij onszelf kennen. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, kalau kita ini sudah bertumbuh Prijs dan, God dat wij al gegroeid zijn. dan kita nggak mau menjadi orang Kristen yang situasional. Dat wij zeg maar geen christenen willen zijn die afhankelijk zijn van de situatie. Amin Bapak Ibu. Ya, Amen. karena iman pun juga begitu. Iman kita ini nggak tergantung dari situasi, Bapak Ibu. Ons geloof moet ook niet zo afhankelijk zijn van de situatie. Ya, iman kita itu oleh karena kita menaruh seluruh kepercayaan kepada Tuhan. De eerste instantie moeten wij ons geloof in zijn handen leggen. Saudara tahu apa sih artinya iman itu? Wat betekent geloof? Ayo kita lihat, kita buka firman Tuhan ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya, kalau Bapak Ibu, Dat staat in Hebreeën 11. ya, Ibrani 11 ayat 1, di situ Vers dikatakan ya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman Bapak Ibu. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Ya, iman adalah dasar, katakan dasar Bapak Ibu. Ya, Geloof is de basis. basis dari segala sesuatu yang kita harapkan Van datgene waar wij op hopen. dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. En bewijs dat wij niet zien. Kita tidak melihat kapan Tuhan menciptakan matahari, bulan. Wij zien niet wanneer God eigenlijk de wereld heeft geschapen, de maan. Tapi kita melihat saat ini adanya matahari,
adanya bulan. Maar wij zien wel het resultaat. Dan kita percaya Maar wij geloven yang buat bulan matahari itu ya Tuhan. dat God dat gemaakt heeft, de maan en Ja. de zon. Jadi kita nggak usah diskusi lagi, nggak usah nanya-nanya. Dus we hoeven daarover niet te discussiëren. Karena buktinya sudah ada. Want het bewijs is er. Ya. Dan kita tahu harapan kita ini ada dalam Tuhan. En wij weten dat ons verlangen dat is in God. Ya. Dan dasarnya apa? Wat is de basis? Harapan kita, ya percaya saja, iman. Dat is geloven. Amin. Ya. Dan di ayat ke-6 di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ke-6. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Ja. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner is dergenen die Hem zoeken. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Ya. Jadi iman itu bukan situasional, Bapak Ibu. Dus het geloof is niet afhankelijk van de situatie. Amin, Bapak Ibu. Amen. Iman kepercayaan kita ini tidak tergantung dari situasi keadaan yang kita sedang hadapi. Het is niet afhankelijk van de situatie waar wij in zitten. Ya. Karena iman pada hakikatnya itu artinya kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dat betekent dus dat wij ons geloof en alles wat in ons is bij Hem leggen. Artinya seluruh kepercayaan kita taruhkan kepada Allah. Dus heel ons geloof leggen we bij Hem neer. Apakah Tuhan mau memberikan yang baik nggak baik? Of Hij nou het goede wil geven of niet, Ya itu terserahnya Tuhan. dat is aan Hem. Kitanya tetap percaya saja. Amin, Bapak Ibu. Wij moeten blijven geloven. Makanya kalau ditanya iman mana iman yang benar, Welke is nou het ware geloof? ya kita ngambil contoh dari si Abraham. Daar hebben we Abraham als voorbeeld. Nah, minggu lalu saya sudah khotbahkan hal ini. Vorige week had ik het erover. Bagaimana Abraham, ya, dia dipanggil dari tanah negerinya keluar. Hoe eigenlijk Abraham afgescheiden wordt door Ya, God. dia tinggal di Ur Kasdim. Hij ging van de Ur-Kasdim. Dan Ur Kasdim pada waktu itu negeri yang jaya. Dia kaya raya, Bapak Ibu. Dat is een land met heel veel dingen. Abraham memiliki seluruh apa yang ada kekayaan di dalam negeri itu. Hij genoot van al datgene wat het land hem gaf. Ya, kalau bisa dibandingkan ya, Abraham kayak kalau di tahun 2025 ini, Als je een vergelijk mag maken, ya dia bisa dibilang kayak yang pemiliknya Facebook saat ini, saudara, kaya raya begitu. dat is, je zou hem kunnen vergelijken met Zuckerberg, de eigenaar van Facebook. Atau kayak si Bill Gates. Of Bill Gates Ya. van Microsoft. Itu duitnya udah nggak tahu mau kemana, saudara. Kayaknya begitu. Abraham pada waktu itu. Tetapi Allah mengatakan, ayo kamu keluar dari negeri itu. Maar God zei tegen Abraham, je moet van daar weg. Aku akan membuat engkau menjadi bapak segala bangsa. Ik zal jou maken als een vader van alle volkeren. Padahal dia belum punya anak, Bapak Ibu. Maar hij heeft nog geen kind. Ya. Dan dia disuruh tinggalkan negerinya. Hij wordt afgescheiden om zijn land te verlaten. Dan dia nggak tahu mau kemana. En hij weet niet waarheen. Tetapi dia ikut aja apa Allah katakan, dia dilakukan. Maar wat God zei, dat deed hij ook. Luar biasa sekali, amin Bapak Ibu. Dat is buitengewoon. Ya, dia nggak tahu negeri yang dijanjikan Tuhan. Hij weet niet waar het beloofde land Bentuknya kayak apa, hoe dat eruit ziet. tetapi dia tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan. Maar toch luistert hij naar God. Dan setelah 25 tahun dia menunggu anaknya lahir. Na 25 jaar
wachten op zijn zoon. Dan setelah anaknya lahir, si Ishak, Allah mengatakan sembahkanlah Ishak padaku. Dilakukan juga Bapak Ibu. En toen kwam de test eigenlijk, toen moest hij zijn zoon opofferen. Abraham nggak bilang, loh ini kan anak yang sudah Engkau janjikan padaku Tuhan. Hij zei niet van, dit is toch de zoon die u mij beloofd heeft. Karena Abraham udah hitung-hitungan, ini nanti kekayaan aku berikan kepada si Ishak. Want hij dacht al van, al mijn rijkdom zal ik overgeven aan Ishak. Dia udah hitung-hitungan situasinya nih, nanti kalau dia udah nggak ada lagi, udah nanti si Ishak yang jadi ahli waris. Hij ziet het al voor zich dat al zijn rijkdom overgaat naar Ishak. Tapi waktu Allah minta anaknya untuk dipersembahkan, mau dilakukan juga saudara, dilakukan juga. Maar op dat moment dat gevraagd werd door God om zijn zoon te offeren, dat deed hij ook. Nah, puji Tuhan pagi hari ini kalau Bapak Ibu kita, Prijs de Heer. kalau kita ini sudah bertumbuh, Als wij al gegroeid zijn dan kita sudah tidak lagi menjadi orang Kristen yang situasional, Bapak Ibu. en dat wij niet situatieafhankelijke christenen zijn. Puji Tuhan oleh hal itu. Prijs de Heer daarvoor. Kita mengucap syukur. Laten we daarvoor danken Tuhan ingin membawa kita, dat God ons brengt, ya, saudara, supaya kita ini bertumbuh di dalam kesempurnaannya. dat wij in zijn Amin, Bapak Ibu. volmaaktheid mogen groeien. Ya, kita bertumbuh di dalam kesempurnaan Allah. Wij groeien in die volmaaktheid. Itu paling enggak tujuan kita, Bapak Ibu. Dat is ons doel. Kita nggak mau menjadi orang Kristen yang hanya menjadi orang Kristen yang baik. Wij willen niet alleen goede christenen zijn. Kalau mau orang baik, di luar sana tuh banyak orang baik, Bapak Ibu. Als je een goed persoon wilt zijn, daarbuiten heb je heel veel meer mensen. Agama-agama lain pun juga mengajarkan perbuatan baik. Andere volkeren, andere geloven, die Amen. leren dat ook. Buat apa lagi kita menjadi orang Kristen? Wat is dan het verschil tussen hun en wij? Buat apa lagi kita mengadakan gereja? Diajarin di gereja, ayo berbuat baik. Waarom hebben we dan hier een kerkdienst? Amin, Bapak Ibu. Saudara ngerti saya maksud? Amen. Ya, orang Buddha, orang Hindu itu waduh lebih baik dari kita, Bapak Ibu. Waduh. Een Hindoe of een Boeddha, die zijn nog veel beter als wij. Iya kan, amin Bapak Ibu. Saudara ngerti saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Ya. Makanya di Belanda ini orang males jadi orang Kristen, jadi orang pergi ke gereja karena kenapa? Hier zie je dat het christendom achteruit gaat. Karena mereka lihat kelakuan lo begitu. Omdat zij naar elkaar kijken. Iya kan. Bagaimana orang Kristen sendiri ya satu dengan yang lain juga masih berantem. En bij de christenen zelf, die hebben ook wat tegen elkaar. Belum lagi kalau kita lihat sejarahnya Kristen ya, saudara ya. Nog niet eens als we kijken naar de geschiedenis. Sejarah waktu Kruistocht. Saudara tahu artinya Kruistocht itu perang salib. Perang salib saudara tahu? Masih ingat? Di abad pertengahan. In de eerste middeleeuwen. Bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang ya dari Romawi itu mereka mengkristenisasikan bangsa-bangsa lain. Op welke manier vanuit Rome zeg maar de christendom werd verspreid. Iya kan saudara. Mereka harus dipaksa percaya Tuhan. Wow. Ze worden gedwongen om dus in God te geloven. Sama halnya juga di Indonesia ya kan. Is ook hetzelfde als in Indonesië. Belanda datang ke Indonesia itu Nederlanders kwamen toen naar Indonesië. sebenarnya bukan untuk membawa agama Kristen saudara, untuk berdagang sebenarnya. Niet om christendom te brengen, maar om handel te drijven. Iya kan? Amin Bapak Ibu. Hanya untuk berdagang aja. Alleen voor de handel. Dan agama Kristen ya sebagai kedoknya, sebagai dipakai untuk menduduki bangsa Indonesia pada waktu itu. Het christendom werd naar voren geschoven als een mom. Ya, saudara. Jadi kita dapat melihat bahwa Tuhan ingin membawa kita ini bertumbuh di dalam kesempurnaannya, Bapak Ibu. God wil ons laten groeien in de volmaaktheid. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Zoals Jezus ook zegt, wees volmaakt, net als mijn Vader in de hemel.
Sempurna itu artinya saudara, volmaakt kita ini betekent terlepas dari percintaan dunia, Bapak Ibu. dat wij losraken van de liefde van de wereld. Nah, kita ini nggak terikat sama dosa. Wij zijn niet gebonden aan de zonde. Ya, kita ini layak menjadi anggota dari keluarga kerajaan Allah. Wij zijn waardig om kinderen van God of volk van God te worden. Makanya saudara, kita harus mengucap syukur, terima kasih. Daarom moeten we danken Kalau kita bisa bertumbuh, dat wij mogen groeien. kita tidak situasional. Dat wij niet situatieafhankelijk zijn. Jadi apapun keadaan kita, Wat onze situatie ook apapun is, situasi kita, Bapak Ibu, waar wij ons ook maar bevinden. kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Wij leggen ons geloof in Ya, God. apapun keadaan kita, Wat dan maar ook is. ya, kita harus berintegritas untuk menjaga kekudusan kita. Wij moeten die integriteit hebben om onze heiligheid te waken. Apapun bagaimana keadaan kita, In wat voor situatie wij maar ook zitten. kita tetap untuk memilih Tuhan, Wij moeten voor God kiezen. memilih untuk layak masuk di dalam perjanjian yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Dat wij waardig mogen zijn om in de belofte eigenlijk van God te kunnen zijn. Seperti halnya Allah membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Zoals God eigenlijk zijn volk Israël leidt over het land. Dan Alkitab mencatat, En de Bijbel staat, enggak seluruh bangsa Israel itu akhirnya masuk, benar-benar masuk ke tanah perjanjian. Hanya sepertiga, Bapak Ibu. niet heel het volk ging er naartoe, alleen 1/3. Dan 2/3-nya itu mati di tanah di perjalanan mereka masuk ke tanah perjanjian. 2/3 deel van het volk, dat is dus gestorven. Jangan sampai saudara kita ini juga begitu. Ja, laat het niet zo zijn met ons. Ya, kita tetap memilih Tuhan. Dat wij altijd God kiezen. Kita tetap covenant, berjanji untuk tetap setia memilih Tuhan. Dat wij die bereidheid hebben om altijd aan God te luisteren. Kita memilih untuk pulang ke surga. Dat wij ook daar naartoe willen gaan, naar de hemel. Kita memilih untuk menjadi anggota dari keluarga kerajaan Allah. Dat wij ook een volk mag zijn, om dus een familie te zijn van God. Yang dimana kita nanti satu waktu bersama-sama memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. En vanuit daar gaan we dus regeren samen met Jezus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita Daarom herinnert het woord ons bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Ibu. dat wij altijd moeten danken in elke situatie. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita harus tetap mengucap syukur, Dat wij altijd moeten danken ya, dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. met wat God maar ook aan ons geeft. Makanya saya berikan ruangan kesaksian nanti, Bapak Ibu. Daarom heeft u straks de kans op de 31 december om dus te getuigen. Ruangan kesaksian apa yang Tuhan telah lakukan di tahun 2025 ini, Bapak Ibu. Wat God eigenlijk voor u gedaan heeft in 2025. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dat wij God willen danken in alle situaties. Karena dengan ucapan syukur ini, saudara, Met deze dank kita berterima kasih kepada Tuhan willen wij dankzegging dalam segala situasi, keadaan apapun yang kita hadapi. in alle situaties die voorkomen in ons leven. Itu suatu pengakuan Dat is een getuigenis bahwa apa yang Allah lakukan itu tepat bagi kita. Een getuigenis dat wat God voor ons doet altijd goed is. Apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita itu baik di matanya. En dat is, in zijn ogen is dat allemaal goed. Makanya kalau saudara membaca di dalam perjanjian baru, ya saudara, Als u leest in het Nieuwe Testament, wah ini beda sekali dengan perjanjian lama. verschilt heel veel. Karena memang tadi saya katakan, perjanjian lama itu adalah referensi dari perjanjian baru, ya kan? Het Oude Testament is een referentie van het Nieuwe Testament. Tetapi di dalam perjanjian baru ini kita diajarkan untuk tetap mengucap syukur, berterima kasih. Maar hier in het Nieuwe Testament wordt geleerd om steeds God te danken.
Karena segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita ini, wat wij allemaal meemaken in ons leven, itu diisi oleh berkat-berkat Tuhan. dat is dus de genade van God. Ya, berkat. Jadi ada zegen, ada berkat-berkat. Het is een zegen, Berkat abadi. een persoonlijk zegen, Abadi itu artinya berkat-berkat kekal. een eeuwige zegen. Ya, yang saudara kita ini belum bisa sadari saat ini. Wat wij misschien niet doorhebben dat het zo is. Ya, tetapi di dalam ucapan syukur itu, saudara, ya, jika kita sedang mengucap syukur, Maar in die dankzegging naar God toe, jadi pertama-tama kita mengakui akan kebaikan Tuhan. eerst zeggen we dan voor zijn goedheid. Ya, yang kedua kita mengakui akan kebijaksanaan Tuhan, Bapak Ibu. En de tweede is een rechtvaardigheid. Ya, dan kita mengakui juga bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan itu tepat pada waktunya, Bapak. En het derde is dus dat alles wat hij doet altijd goed is en op tijd. Apa yang Tuhan lakukan itu sempurna. En dat is volmaakt. Ya, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, Bapak Ibu, ayo kita cari. Efesius 5. Baca sama-sama ya. Efesus 5 Efesus 5 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ucapkan syukur atas segala sesuatu, Bapak Ibu. Ya. Danken voor alles in alle omstandigheden. Ya, dan ini adalah sesuatu penghormatan kita kepada Allah. Dit is hoe wij respecteren, hoe we God respecteren. Ini adalah sesuatu bentuk pengagungan kita, ya. Dit is hoe we hem op een hoger niveau brengen. Penghargaan kita kepada Allah. Hoe wij hem zien dat hij veel hoger is. Ucapkan syukur dalam segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Dankende in alles en ten allen tijden. Kenapa di sini ditambahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Waarom staat hier in de naam van onze Heer Jezus? Ya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga mengalami hal yang sama dengan kita. Omdat hij ook hetzelfde meemaakt als wij. Bahwa apa yang dia hadapi pada waktu dia ada di dunia ini, saudara, Wat hij dus tegenkwam op deze wereld, dia tetap selalu mengatakan kepada Allahnya, kepada Bapaknya. heeft hij ook tegen zijn vader Dia gezegd. nggak mengeluh, saudara. Hij heeft niet geklaagd. Ya, dia nggak menolak yang Allah Bapa berikan kepada dia. Hij heeft niet geweigerd wat de vader aan hem geeft. Dia tetap mengucap syukur, terima kasih. Hij heeft altijd zijn vader gedankt. Oleh sebab itu di sini makanya dikatakan, Daarom staat het hier. ucaplah syukur atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Ya. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus kita bisa mengenal Allah, kita bisa bersekutu dengan Allah. Door Jezus leren wij de Vader kennen en dan kunnen we in gemeenschap leven met hem. Kita bisa ada di dalam hadirat Allah. Dat wij in zijn aanwezigheid mogen leven. Ya. Dan kita diberikan keselamatan, Bapak Ibu. En wij hebben de redding gekregen. Jadi ini yang Tuhan Allah inginkan dari kita, Bapak Ibu. Dat is dus wat God van ons wil. Ya. Kepada umat pilihan di dalam perjanjian baru. En met het gekozen volk in het Nieuwe Testament. Bagaimana kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dat wij de redding hebben gekregen in Jezus. Ya, Bapak Ibu. Dan kita mengucap syukur atas segala rancangan-rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. En dat wij God danken voor de plannen die Hij voor ons heeft. Ingat apa yang Tuhan janjikan. Herinner wat God eigenlijk aan ons beloofd heeft. Bahwa Allah, Dia tahu, Dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada di dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu.
God kent onze gedachten, Ya. onze stappen die wij doen. Allah mengetahui rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hij weet alles over ons, datgene wat nog wij moeten tegenkomen. Karena Allah ingin memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, Bapak Ibu. Hij geeft ons een toekomst. Ya. Dan kita mengucap syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Wij moeten dus danken voor datgene wat Hij ons geeft. Ya. Terima kasih yang luar biasa yang dapat kita katakan kepada Tuhan, saudara. Een grote dank eigenlijk aan God. Dat is eigenlijk niet genoeg. Ya, artinya kalau kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Dat betekent dus dat wij dus Hem Itu bedanken. bukan saja kita pengakuan kita katakan bahwa Allah itu baik, Niet alleen dat Hij goed is, tetapi kita juga mengakui bahwa Allah itu bijaksana. maar het is ook dat Hij rechtvaardig is. Ya, dan kita juga mengakui bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan itu tepat, sempurna. Dat wat Hij maar ook doet, dat is altijd op zijn tijd. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi, Nog een keer, ya, kita mengucap syukur pada Tuhan dalam setiap segala situasi keadaan. wij willen God danken in alle soorten situaties. Ya, jangan seperti bangsa Israel, Bapak Ibu, amin. Niet zoals het Israëlische volk. Ya, banyak gereja-gereja masih diajarkan bagaimana kita sebagai orang percaya kita juga harus mengklaim janji-janji Tuhan. En daar wordt geleerd dus hoe wij als christenen, als volk van God, we moeten een claim leggen op zijn beloftes. Itu janji itu untuk bangsa Israel, Bapak Ibu. Die belofte is dus voor volk van Israël. Jadi kekayaan dunia itu Allah berikan kepada bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen, bukan untuk umat perjanjian baru, Bapak Ibu. Ja, maar wat God eigenlijk geeft aan het volk van Israël, dat is datgene wat hier op de wereld is. En dat is niet voor degenen die in het Nieuwe Testament leven. Janji Allah kepada bangsa Israel itu, Zijn belofte, itu hanya berarti, saudara, melalui bangsa Israel itu, en dat is dus via het volk, melalui bangsa Israel, di situ akan tersimpan daar zit in bahwa Allah yang benar, Allah yang nyata itu adalah dari bangsa Israel. daar zit in eigenlijk verweven dat de enige God is de God van Israël. Jadi bangsa Israel sampai saat ini mereka menyimpan dokumen-dokumen. Dus tot nu toe hebben ze dus in die documenten vastgelegd. Mereka menyimpan sejarah-sejarah En de leer daarover, kejadian-kejadian yang ada di Alkitab itu mereka simpan sampai saat ini, Bapak Ibu. de gebeurtenissen die gebeurd zijn, dat is tot nu toe nog bewaard en dat wordt overgedragen. Karena di dalam dokumentasi mereka ditulis, dicatat, Allah yang nyata, Allah yang hidup itu adalah Allahnya Israel. De God die eigenlijk blijkt, dat is de God van Israël. Makanya kenapa Allah sampai saat ini melindungi bangsa Israel? Karena kenapa, Bapak Ibu? Daarom dus dat God het volk van Israël altijd onder zijn hoede heeft. Kenapa banyak bangsa-bangsa lain ingin supaya bangsa Israel itu musnah? Waarom willen andere volken dat het volk van Israël teniet gaat? Kenapa sampai saat ini masih banyak bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel? Kenapa? Waarom is het zo dat er veel volkeren zijn die tegen Israël zijn? Saudara, sampai saat ini juga Belanda juga mau coba-coba sekarang untuk menjauhi, untuk memusuhi bangsa Israel. Ook Nederland die wil dus afstand nemen van Israël. Karena iblis tahu, saudara, Want de duivel weet bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. De duivel weet dat de God van Israël, dat is de levende God. Dan dari bangsa Israel ini En van dit volk akan dilahirkan juru selamat, Tuhan Yesus. dan wordt dus de redder, Jezus dus, geboren. Itu maksudnya kenapa Allah memilih bangsa Israel itu sebagai umat pilihannya di dalam perjanjian lama. Dat is dus waarom God het volk van Israël altijd onder zijn hoede heeft. Amin, Bapak Ibu. Tetapi kita ya di dalam perjanjian baru, kita ini juga bangsa pilihan Tuhan. Maar in het Nieuwe Testament zijn wij de uitverkoren.
volk. Tetapi tujuan kita adalah Bapak Ibu menjadi saksi. Maar ons doel is dus om te getuigen. Menjadi saksi siapa Allah yang benar itu. En wie is nou de levende God? Ya. Jadi kalau ditanya siapa, ya kalau kita mau menanya siapa Allah yang benar, ya kita tanyakan kepada bangsa Israel. Als we vragen wie is de God? De levende God. Tapi kalau kita tanya bagaimana Allah yang hidup itu, maar als je vraagt van de God die leeft, ya, bagaimana Allahnya, hoe is dat nou? ya, kita sebagai saksinya, saudara. Dat zijn wij, Ya, omdat Hij in ons leeft. ya, amin Bapak Ibu. Artinya kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Wij die al Ya. gered zijn, Artinya keselamatan itu kita ini sudah dikembalikan lagi ke rancangan yang semula, ya. het betekent dus dat wij teruggebracht zijn naar het oorspronkelijke plan van God. Ya, saudara, sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus miliki, dan itu yang kita boleh menjadi saksi dalam hidup kita ini. Dat wij ook de gedachten en de gevoelens hebben, net als Jezus Christus. Supaya kita sebagai orang percaya, kita menjadi saksi. Bukan hanya kita menunjukkan ya siapa Allah yang benar, tetapi kita juga menunjukkan bagaimana Allah yang benar itu, saudara. En we moeten niet alleen laten zien wie God is, maar Ya, hoe God eigenlijk in ons leeft. kita menunjukkan bagaimana karakter Bapa sesungguhnya. Hoe zijn karakter eigenlijk is. Makanya kan Tuhan Yesus mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Daarom zei Jezus ook, wees volmaakt, net als mijn Vader in de hemel. Ya. Cuman masalahnya menjadi sempurna itu harus melewati proses, Bapak Ibu. Maar dat heeft dus een proces nodig. Amin Bapak Ibu. Katakan sama-sama, proses. Proces. Ya. Allah menggunakan setiap peristiwa keadaan, God laat alle dingen toe in ons leven. ya, untuk memproses kita. Om ons in dat proces te begeleiden, te vormen. Jadi kalau kita tadi nyanyi lagu, ya, jalan itu nggak selalu rata, ya kan? Net als dat lied van de weg is niet vlak. Ada lembah-lembahnya, ada gunung-gunungnya, Bapak Ibu. Er zijn Ya. hobbels, er zijn bergen. Nah di situ Tuhan memproses kita. Dat is het moment dat God eigenlijk ons vormt. Kalau jalannya tetap lurus itu, ya pasti banyak yang mau mengikutinya, saudara. Als het een rechte weg is, dan willen heel veel mensen dat gaan volgen. Ya kan, amin Bapak Ibu. Tetapi oleh karena banyak jurangnya, banyak lembahnya, banyak gunungnya, orang ngitung-ngitung duluan. Maar omdat er zoveel hobbels zijn of ravijnen, daar gaan de mensen eerst piekeren of ze dat willen. Orang mikir-mikir dulu nih, Dan gaan ze eerst denken, gimana nanti situasinya. wat nou als ik in die situatie kom? Ya, saudara. Tetapi kalau kita sudah memilih Tuhan, ayo. Maar als wij al voor God hebben gekozen, Kita mau memilih bukan hanya menjadi orang yang baik, niet alleen om een goed mens te zijn, ya, tetapi kita juga mau ingin menjadi orang yang Tuhan kehendaki. maar ook een mens te zijn zoals God het wil. Cuma sekarang tergantung dari saudaranya. Amin. Maar dat is afhankelijk van u. Tapi kalau kita sudah ada di tempat ini, Maar als wij al hier kita zijn, sudah memiliki visi dan misi yang ada di dalam gereja ini, als wij weten wat de visie en missie is van deze kerk, ya, saudara, kita ingin menjadikan jemaat ini menjadi anggota dari keluarga kerajaan Allah. dan kunnen we de gemeenteleden als een familie van God, Ya, yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. die de karakter heeft van Jezus Christus. Amin Bapak Ibu. Amen. Dan pilar kita adalah tanggung jawab, En onze pilaar, dat is de verantwoordelijkheid, kekudusan, de heiligheid, ya, saudara, dan juga langit baru, bumi baru. de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dan kita nggak mau menyimpang dari itu. Amin Bapak Ibu. En wij willen niet afwijken daarvan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Bent u gezegend vandaag? Ya, mungkin agak berat firmannya, Misschien is het wat zwaar voor u. tapi saya berdoa, ayo Bapak Ibu, Maar ik bid, ya, kita bersama-sama tetap mengikuti jejak dari Tuhan Yesus. laten wij samen de stappen volgen van Ya, Jezus. saudara, jangan putus asa, jangan patah semangat.
u moet niet zeg maar de hoop verliezen. Kita justru tetap semangat mengikuti Tuhan. Amin. Wij moeten altijd vurig zijn. Kita nggak melihat situasi kondisi kita, Kijk niet naar de situatie, tetapi kita melihat fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. maar vooruitkijken. Amin. Haleluya. Saya undang Mas Andreas, Melissa juga maju ke depan. Ik vraag Andreas en Melissa naar Saudara, voren. minggu depan kita akan masuki bulan yang baru, minggu yang baru. Berarti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Volgende week hebben we een heilig avondmaal. Ya, dan saya tahu bahwa bulan ini Desember pasti kita akan sibuk semua ya Bapak Ibu. Deze maand december hebben we heel druk. Nah, mari kita bersama-sama menyiapkan diri ya, Laten we voorbereiden untuk Natalan kita di tempat ini. om de viering van de kerst te doen. Haleluya. Ayo saudara kita nyanyikan lagu yang jalan tak selalu rata. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita tetap berlari tidak menjadi lelah, kita berjalan tidak menjadi lemah karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Amin. Wij altijd versterkt mogen zijn. Juga bagi saudara yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Laten we opstaan. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur, terima kasih Heer, wij danken u firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. voor het woord wat wij mogen horen. Dan tidak habis-habisnya kami mengucap syukur En uiteindelijk willen wij u atas danken berbagai kami dalam kehidupan. voor uw goedheid. Mari kau membawa setiap dari kami Tuhan Breng ons, Heer, untuk masuk di dalam tujuan hidup kami. naar de toekomst die u voor ons heeft. Karena fokus kami hanyalah Tuhan Yesus Onze focus is yang Jezus, membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. die ons in uw aanwezigheid brengt. Seperti halnya bangsa Israel sudah kau membawa memasuki tanah perjanjian. Zoals u het volk van Israël in het beloofde land heeft geleid. Kami berdoa pagi hari ini juga. Willen wij bidden, Kau membawa kami Tuhan breng ons sampai ke destiny
Siapa yang masih lemah? Wie is nog zwak? Ya, tidak ada, amin saudara. Karena kita tahu ya, Tuhan Hij weet yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. onze kracht. Ya, sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan berdoa untuk Rebecca yang berulang tahun. Bidden voor Rebecca. Saudara, siapa yang berulang tahun minggu ini, bulan ini? Wie is nog meerjarig? Saudara, kita akan doakan juga bagi saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Heere God, wij danken u atas kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. voor uw goedheid in ons leven. Kami juga membawa untuk mereka yang berulang tahun minggu ini. Voor degenen die jarig zijn deze week. Doa juga untuk Rebecca ya Tuhan. Voornamelijk voor Untuk di mana Rebecca. Kau telah menambahkan 1 tahun usia. Dat u haar nog een jaar gegeven heeft. Mari tahun-tahun yang akan datang juga En ook voor de volgende jaren. penyertaan Kau di dalam setiap kehidupan dia. Dat u steeds met haar wilt zijn. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi. Voor ieder van ons willen we ook Setiap kebutuhan mereka Tuhan. dat zij wat zij nodig hebben. Apapun pergumulan mereka dalam kehidupan mereka. Wat hun strijd maar ook is. Setiap kebutuhan mereka mari Kau tambah-tambahkan ya Bapa. Dat u in alles voorziet. Karena kami percaya Kau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Maar wij geloven dat u in alles voorziet. Yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Die ons kracht geeft. Penghiburan En blijheid. dan juga damai sejahtera. En vreugde. Kami berdoa terima kasih Bapa untuk bulan yang sudah Kau berikan bagi kami. Wij willen danken voor de nieuwe maand die u ons geeft. Dan kami ingin memasuki bulan yang baru bersama-sama dengan Engkau Tuhan. En wij willen de nieuwe maand ingaan. Khususnya bulan terakhir di tahun 2025 ini De Tuhan. laatste maand van 2025. Tuhan kami ingin mengakhiri bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Wij willen het eindigen met u. Kiranya Kau akan selalu menyertai akan setiap langkah-langkah kami. Dat u met onze stappen bent. Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau yang ke kanan. Dat wij niet afwijken. Kami tetap lurus, fokus kami hanya kepada Engkau Dat saja. wij recht aan recht toe naar u lopen. Kami serahkan dedikasikan setiap kehidupan kami di dalam tangan. Wij willen alles in Di uw dalam handen leggen. pekerjaan, pelayanan, In onze werk, rumah tangga, het huis, pelayanan kami ya Tuhan. Mari onze bediening. Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dek ons onder uw bloed, Heer. Dan pagari kami senantiasa oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Omheen ons met uw genade. Dan kami berdoa juga untuk fellowship kami. En ook voor de fellowship. Dan sementara kalau kami masih melayani-Mu ya Tuhan. Als wij u nog dienen. Kiranya urapan Roh Kudus turun bagi kami. Dat de Heilige Geest met ons is. Terima kasih Bapa Dank u atas penyertaan dari kami, ibadah kami dari awal sampai akhir. dat wij aan het begin tot het einde van deze dienst. Kami ingin tutup ibadah kami pagi hari ini Dat wij dit mogen afsluiten. dengan mengangkat tangan En onze handen mogen dan heffen. menerima berkat dari Bapa di surga. En de zegen van God. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga, Bapak Ibu. En neem de zegen van God aan. Pulanglah dengan damai sejahtera, Ga heen. kasih karunia dari Tuhan Yesus, En vreugde met Jezus dan Christus. penyertaan bersama-sama Roh En Kudus samen zijn met de Heilige Geest. boleh menyertai saudara. Met u allen is. Mulai saat ini Vanaf nu sampai selama-lamanya. tot in Di eeuwigheid. dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van semua Jezus. kita katakan,